Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas tentang Kecamatan Sukajadi, yaitu tentang struktur penduduk menurut rasio ketergantungan, tingkat pendidikan, agama yang dianut, dan rasio jenis kelamin selama 5 tahun. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alif Maulana Yasir dengan NPM 8, Restu Sekar Agustin dengan NPM 17, lalu Amar Raffi Rahman Al-Harits dengan NPM 22, dan Nobita Permatasari dengan NPM 23. Selanjutnya, kami akan membahas tentang gambaran kependudukan menurut kelompok umur yang akan dijelaskan oleh Saudari Nobita. Kepadanya dipersilahkan. Untuk penduduk menurut kelompok dan umur, dapat dilihat dari tabel menurut pengelompokan umur penduduk terbanyak pada kelompok umur 35-38 pada tahun 2014 sebanyak 17.331 jiwa. Sedangkan kelompok umur terendah pada kelompok umur 65 ke atas dengan jumlah 1.314 jiwa. Lalu selisih antara penduduk terbesar dan terkecil adalah 15.917 jiwa. Berikut adalah grafik kependudukannya. Untuk penduduk menurut agama yang dianut, agama Islam, berdasarkan datanya, penduduk Muslim tertinggi di Kecamatan Sukajadi ada pada tahun 2014, sebanyak 89.176 jiwa. Sedangkan penduduk Muslim terkecil pada tahun 2009 dan 2011 sebanyak 78.883 jiwa. Dan selisih dari kedua data tersebut sebesar 11.707 jiwa. Untuk menurut agama Protestan, pada tahun 2009 dan 2011, jumlah pemeluk agama Protestan di Kecamatan Sukajadi memiliki kesamaan data. Tersebut dapat dilihat dari homogen, akan tetapi pada tahun-tahun lainnya bersifat fluktuatif dan tidak tentu. Jumlah pemeluk agama Protestan terbesar berada di Kelurahan Sukabunga dengan jumlah 1.856 jiwa. Berikut adalah grafiknya. Menurut agama Katolik, pada tahun 2009, 2011, dan 2013, jumlah pemeluk agama Katolik di Kelurahan Sukawarna tidaklah ada. Akan tetapi pada tahun 2010, jumlah pemeluk agama Katolik di Kelurahan Sukawarna sebanyak 822 jiwa. Pada tahun berikutnya, pemeluk agama Katolik tidak ada. Pada tahun 2014, pemeluk agama Katolik berjumlah 4 jiwa. Berikut adalah gambaran grafiknya. Selanjutnya adalah struktur penduduk menurut mata pencaharian yang akan diinterpretasikan oleh Saudari Restu Sekar Agustin. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini ada struktur penduduk menurut mata pencarian. Yang pertama itu ada Kecamatan Sukajadi yang berprofesi sebagai pedagang. Berdasarkan tabel yang disajikan ini, pertambahan penduduk yang berprofesi sebagai pedagang cenderung terus meningkat. Namun data tersebut apabila ditinjau menurut kelurahannya bersifat fluktuatif. Penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta terbesar ada di Kecamatan Sukabunga dan berjumlah 4.456 jiwa di tahun 2014. Lalu di sini ada jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi yang berprofesi sebagai ABRI atau Polri. Berdasarkan tabel yang disajikan ini, terdapat 2 tahun yang isi datanya sama, yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Data pada tahun tersebut terlihat homogen. Penduduk yang bekerja sebagai ABRI atau Polri terbesar ada di Kecamatan Sukagali dengan jumlah 155 jiwa di tahun 2010. Lalu selanjutnya ada pada Kecamatan Sukajadi yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Terdapat 2 tahun yang isi datanya sama, yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Data pada tahun tersebut terlihat homogen. Penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta terbesar ada di Kecamatan Sukabunga dengan jumlah penduduk dengan jumlah 5.358 jiwa di tahun 2013. Lalu selanjutnya ada jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi yang berprofesi sebagai PNS. Berdasarkan tabel yang disajikan ini, terdapat 2 tahun yang isi datanya sama juga, yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Data tersebut terlihat homogen. Penduduk yang bekerja sebagai PNS terbesar ada di Kecamatan Sukabunga juga dengan jumlah 3.290 jiwa di tahun 2009 dan 2011. Berikut ini ada grafiknya Pak. Nah, selanjutnya ada struktur penduduk Kecamatan Sukajadi menurut pendidikan. Berdasarkan tabel yang disajikan ini, selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2009, 2010, 2011, tidak terlihat perbedaan. Data tersebut terlihat homogen, tidak ada perubahan sama sekali. Namun, jumlah yang terdapat di kategori tidak sekolah bertambah sebesar 108 jiwa dari tahun 2011 ke tahun 2013, dan menurut di tahun 2014 sebesar 33 jiwa. Hal itu menunjukkan adanya
fluktuatif dari data tersebut dari tahun 2013 ke tahun 2014. Berikut ini merupakan grafiknya. Selanjutnya ada mobilitas penduduk. Migrasi masuk Kecamatan Sukajadi berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel yang ditampilkan ini. Terdapat kehomogenan data pada tahun 2009 dan 2011. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kegiatan mobilitas penduduk yang jumlahnya sama dan terdata selama 2 tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang signifikan, sehingga jumlah mobilitas penduduk bertambah menjadi 180 jiwa. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2014, terdapat peningkatan migrasi masuk pada Kelurahan Sukawarna sejumlah 14 jiwa. Berbeda dengan Kelurahan Cipedas yang mengalami migrasi masuk, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai 43. Lalu selanjutnya ini ada migrasi keluar. Berdasarkan data migrasi yang keluar ini, terdapat kehomogenan pada tahun 2009 dan 2011. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kegiatan mobilitas penduduk yang jumlahnya sama dengan dan terdata selama 2 tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang signifikan, sehingga jumlah mobilitas penduduk bertambah menjadi 143 jiwa. Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2014, terdapat peningkatan migrasi keluar pada Kelurahan Sukawarna sebanyak 8 jiwa. Berbeda dengan Kelurahan Cipedas yang mengalami migrasi keluar juga, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai 8 jiwa. Berikut ini grafiknya. Untuk selanjutnya adalah analisis data yang akan dipaparkan secara keseluruhan oleh Saudara Alif Maulana Yasir. Padanya dipersilakan. Setelah apa yang dipaparkan oleh Saudara Dinofita dan Restu, maka kelompok kami menganalisis seluruh data yang ada di gambaran umum. Yang pertama, data kependudukan tentang pendidikan. Pendidikan yang ditambahkan oleh masyarakat Kecamatan Sukajadi tertinggi ada pada tahun 2009 sampai 2013 di jenjang sekolah dasar. Dengan persentase sebesar 35,28%, pendidikan yang ditambahkan oleh masyarakat Kecamatan Sukajadi terendah ada pada tahun 2009 sampai 2013 di jenjang sekolah menengah kejuruan atau sederajat, dengan persentase sebesar 0,27%. Dengan rata-rata 1,7% dari tahun 2013 sampai 2014, penduduk Kecamatan Sukajadi tidak menduduki bangku sekolah. Berikut adalah grafik pendidikan yang ditambahkan oleh penduduk Kecamatan Sukajadi. Selanjutnya ada pencarian penduduk Kecamatan Sukajadi berdasarkan tabel pencarian penduduk Kecamatan Sukajadi pada tahun 2009, 2010, 2011, sampai 2013 dan 2014, bisa disimpulkan pencarian penduduk Kecamatan Sukajadi yang berprofesi sebagai PNS tertinggi ada pada tahun 2009 di Kelurahan Sukabunga sebesar 40,41%. Sedangkan yang terendah berada di kelurahan yang sama, yaitu Kelurahan Sukabunga pada tahun 2013 dengan angka 6,35%. Profesi sebagai Polri yang terbesar berasal dari Kelurahan Pasteur pada tahun 2014 sebesar 34,54%. Sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Sukabunga pada tahun 2010 yaitu 5,97%. Untuk profesi swasta tertinggi ada pada tahun 2009 dan 2013 di Kelurahan Sukabunga sebanyak 27,08%. Sedangkan yang terendah ada di Kelurahan Sukagali pada tahun 2010 sebesar 14,82%. Untuk profesi dagang, persentase terbesar ada di Kelurahan Cipedas pada tahun 2010 dengan nilai 28,90%, sedangkan persentase terendah di Sukabunga ada di Kecamatan Kelurahan Sukagali pada tahun 2010 dengan besar 7,92%. Selanjutnya, rasio ketergantungan. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk Kecamatan Sukajadi tertinggi pada tahun 2010 dengan nilai 0,47% usia non-produktif terhadap usia produktif. Sedangkan rasio ketergantungan yang terendah ada pada tahun 2014 dengan nilai 0,2232%, yang artinya pada tahun 2014 rasio ketergantungannya menurun dari tahun sebelumnya. Berikut diagram bulat dari rasio ketergantungan penduduk Kecamatan Sukajadi. Dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan yang tertinggi ada pada tahun 2010 di Kelurahan Sukabunga sebesar 173,23. Lalu data yang terkecil ada pada tahun 2009 sampai 2012 di Kelurahan Sukawarna dengan nilai 70,12. Selisih data sekrasio penduduk Kecamatan Sukajadi yang tertinggi dan terendah adalah 103,13. Berikut pie chart dari sekrasio penduduk Kecamatan Sukajadi. Selanjutnya, persentase agama penduduk Kecamatan Sukajadi. Yang pertama, persentase agama pemeluk agama Islam yang terbesar ada di Kelurahan Sukabunga pada tahun 2013 dengan nilai 32,82%, lalu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,31%. Persentase terendahnya ada pada tahun 2009 yang bertempat di Kelurahan Cipedas dengan nilai 2,8. Selanjutnya, persentase agama Katolik yang terbesar ada di Kelurahan Sukabunga pada tahun 2013 dengan nilai 51,11%. Lalu persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 11,08%, dan persentase terendahnya ada pada tahun 2009
2011 dan 2013 yang bertempat di Kelurahan Sukawarna dengan nilai 2,18%. Yang terakhir, persentase agama Protestan di Kecamatan Sukajadi tertinggi ada pada tahun 2013 di Kelurahan Sukabunga dengan angka 43,32%. Sedangkan persentase terendah ada pada tahun 2011 di Kelurahan Sukawarna dengan persentase 5,5%. Selisih dari kedua data di atas didapat angka sebesar 37,95%. Selanjutnya adalah analisis pendidikan, yaitu isu pendidikan yang kami angkat adalah rendahnya minat penduduk usia sekolah, tingkat SMA atau sederajat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebanyak 4.159 jiwa dari 71.507 jiwa siswa tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini terbilang besar jika ditinjau dari kebutuhan sumber daya manusia, karena sebuah sistem ekonomi yang diperlukan pada zaman sekarang ini adalah tenaga kerja yang berkualitas atau strata 1 atau diploma 4 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Selanjutnya adalah fresh graduate yang baru lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan terbatasi oleh keterjangkauan biaya. Solusi untuk hal tersebut adalah yang pertama, masuk perguruan tinggi negeri karena biaya akan sesuai dengan kemampuan keluarga. Berbeda dengan perguruan tinggi swasta yang biayanya sama rata, tidak memandang kemampuan dari keluarganya. Terkadang lebih dari PTN biaya untuk pendidikannya. Oleh karena itu, kelompok kami memberikan penyelesaian isu berupa yang pertama, sistem pendidikan yang tidak efektif berbeda dengan negara maju. Seperti negara Finlandia yang menerapkan sistem pembelajaran di mana dalam satu hari hanya memakai 5 jam untuk pembelajaran. Di luar itu mereka bisa mengeksplor sendiri apa yang mereka ingin tahu. Lalu yang kedua adalah perlu kemampuan, pengetahuan, dan kemauan yang tinggi. Uang tidak akan berguna tanpa kemampuan atau skill, pengetahuan, dan kemauan. Hal itu hanya akan mencetak sumber daya manusia yang biasa saja. Selanjutnya adalah subsidi atau fasilitator dengan sasaran yang tepat oleh pemerintah. Sasaran yang dimaksud adalah manusia yang berpotensi untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, para pengajar. Karena dengan meningkatkan kesejahteraan para pengajar akan berfokus untuk mengajar dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak didiknya. Selanjutnya adalah sosialisasi kepada para siswa tentang pentingnya sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah memanfaatkan kondisi Indonesia yang sedang berada dalam bonus demografi. Selanjutnya adalah mengevaluasi sistem pembelajaran yang diterapkan oleh para pengajar, agar bagaimana caranya membuat siswa bisa menikmati pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, membuat siswa nyaman dengan pembelajaran. Selanjutnya adalah menggratiskan pendidikan 12 tahun, mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas dengan tujuan biaya yang harusnya dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan 12 tahun itu dapat dialokasikan untuk biaya kuliah nanti. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudari Restu Sekar Agustin. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya kesimpulannya yang pertama ada berdasarkan data pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Kecamatan Sukajadi tertinggi pada tahun 2009 sampai 2013 di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya berdasarkan agamanya penduduk Sukajadi ini ada yang menganut agama Islam, Katolik, dan Protestan dengan presentasi terbesar agama Islam, Katolik, dan Protestan ada pada tahun 2013 di Kelurahan Sukabunga. Lalu Kecamatan Sukajadi memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Rendahnya kualitas pendidikan merupakan permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, contohnya di Kecamatan Sukajadi ini. Selanjutnya, rasio ketergantungan penduduk Kecamatan Sukajadi yang tertinggi terdapat pada tahun 2010, sedangkan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan yang tertinggi berada pada tahun 2010. Lalu ada kondisi ekonomi di Kecamatan Sukajadi rendah sehingga jenjang pendidikannya banyaknya hanya sampai SMA saja dan tidak dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena tidak memiliki biaya yang cukup. Untuk menjelaskan kesimpulan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Saudara Alif. Kepadanya dipersilakan. Jadi, berdasarkan isu kependudukan yang kami angkat, yaitu mengenai sistem pendidikan yang kurang efektif, bisa kita lihat contohnya dari sebuah telepon genggam. Bagaimana bentuk dan fungsi telepon genggam sebelum ada ponsel yang sekarang? Tentunya berbeda. Bisa kita lihat contoh lain, mobil. Tentunya beda mobil yang dulu dan sekarang. Tapi sistem pendidikan yang kita anut dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan, di mana dosen atau guru mengajar di depan kelas, sedangkan para murid duduk di belakang mendengarkan para pengajar. Kami kira sistem pendidikan harus mengalami perubahan untuk menyambut dunia yang akan dimulai. Selanjutnya adalah rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Restu Sekar Agustin. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya rekomendasi yang pertama ada menyediakan sarana atau alat, metode, atau mekanik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan atau pengajaran di sekolah. Yang kedua, ada meningkatkan lingkungan yang memberdayakan kegiatan usaha di kecamatan tersebut dengan mendukung reformasi kebijakan yang akan memudahkan masuknya bisnis serta membantu sektor usaha untuk terus berkembang. Lalu yang terakhir, ada mengadakan sosialisasi atau pertemuan bagi anak-anak untuk memotivasi dan mendatangkan mahasiswa atau pekerja yang mempresentasikan bahwa
pendidikan itu sangatlah penting bagi masa depan kita. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.